gambaran. Satria. Aku minta maaf sama kamu, Satria. Aku janji aku akan belajar, Satria. Biar bisa jadi istri dan ibu yang baik buat calon anak-anak kita nanti. Bel, aku gak ngerti kamu ngomong apa, Bel. Aku sudah tidak punya rasa sama kamu. Kenapa sih perasaan kamu cepat banget berubahnya sama aku? Apa karena masa lalu aku, Satria? Atau karena Sekar? Gak usah bawa Sekar. Ya, tapi tolong dong, Satria, kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku nggak mau pisah sama kamu. Ya minimal untuk menebus rasa bersalah aku dulu sama kamu ya, please, Satria. Udah lama gue suka sama Bella, tapi udah terlalu angkuh buat terima gue. Ini kesempatan gue buat tidur sama dia. Apa sih? Lara, tega banget sih. Macam apa lo kayak gitu? Udahlah Bel, nggak sosok jual mahal. Lagian lo sendiri kan yang bilang kalau lo itu nggak level sama cowok aku itu. Dunia lu tuh beda, Bel. Buat apa lu bertahan? Waduh, apa-apaan sih? Dengar ya, biarpun Satria nggak level sama gue, bukan berarti lu bisa seenaknya kayak gini sama gue. Ya bener, gue nggak nyangka lo kayak gini ya. Bella! Mau kemana sih? Udah, di sini dulu aja. Udah, tenang aja gua di sini. Tolong! Percuma lu teriak-teriak juga, gak bakal bisa ada yang denger. Tolong! Woi, siapa itu? Lepasin dia. Lepasin dia. Mundur, Bel. Satria, aku takut banget. Satria, makasih ya kamu udah nolongin aku, Satria. Aku bener-bener gak tahu kalau nggak ada kamu, aku siapa yang nyelamatin. Makasih ya. Ya, Bel. Aku mohon sama kamu berhenti mabuk-mabukan kayak gini, Bel. Jaga diri kamu baik-baik. Ya aku takut banget, Satria. Ya Satria, aku tahu banget kalau ini memang udah telat. Tapi aku sadar, gak ada laki-laki yang kayak kamu, Satria. Cuma kamu laki-laki yang bisa jagain aku. Gak ada yang lain. Jadi tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Ya. Hidup itu untuk masa depan. Bukan untuk yang lalu-lalu. Dan semua ucapan kamu tadi, itu kenangan masa lalu. Aku minta maaf sama kamu, semuanya udah gak lagi sama. Aku mohon sama kamu, lepasin aku, relain aku. Karena mau dipaksa kayak apapun gak bisa, Bel. Satu lagi, berhenti berharap di hubungan ini. Gak ada masa depan di antara kita. Satria. Aduh, si Bella ini kemana sih? Diteleponin kok nggak angkat-angkat? Udah kayak hilang telan bumi. Aduh Bella, itu kamu angkat tuh Bel. Bella, kamu tahu nggak? Tante tuh dari tadi nelfonin kamu terus. Kenapa nggak kamu angkat? Duh, Tante, aku bener-bener udah mau nyerah deh kayaknya, Tante. Ini bener-bener saatnya aku ninggalin Satria, Tante. Karena Satria udah tega, Tante, sama aku. Dia bilang kalau dia udah gak ada perasaan sama aku sama sekali, Tante. Bel, enggak. Kamu jangan kayak gitu dong, Bel. Kamu tuh jangan nyerah. Kamu masih punya harapan kok. Cuman syaratnya yaitu, Bel, kamu harus sabar ya. Apa, Tante? Sabar? Emang Tante pikir selama ini aku lakuin sama Satria apa, Tante? Ini udah nyerah, Tante. Aku nggak mau rencana yang udah aku susun selama ini hancur berantakan. Gini Bel, oke. Tante akan singkirkan siapapun orang yang akan menjadi penghalang buat kamu.
termasuk Sekar. Maksud tante? Ya maksud tante ya Sekar itu kan menjadi penghalang buat kamu sama Satria. Aduh tante nggak tahu deh, aku bener-bener bingung ngadepin ini semua. Aku tuh udah bingung gimana caranya bikin Sekar tuh jerak gak deketin Satria lagi tante. Soalnya si Sekar ini udah bikin Satria gagal move on dari Laras. Oke, tante akan bikin rencana baru untuk kasih pelajaran ke Sekar. Bener-bener nih, dua malampir ceker mercon selalu bikin gua gedeg deh. Setiap mereka ketemu selalu aja bikin rencana jahat buat si Sekar. Naik pitam gua kerjain nih gua nih. Aduh tante kok sakit? Ngapain sih tante pakai jutaan kepala tante segala? Ini justru tante mau tanya ngapain kamu jutin kepala kamu ke kepala tante. Ih sakit tahu. Aduh udah tante mau minum. Kamu nih ada-ada aja sih Beb. Ngaco. Kok tiap aku punya rencana jelek buat Sekar, selalu ada aja kejadian aneh. Aku jadi makin yakin kalau Sekar itu aneh dan misterius. Apa jangan-jangan Sekar nantinya tahu kalau aku akan celakain dia? Ya ampun tante, ini airnya tumpah. Gak tahu Bel, hari ini kayaknya tante tuh ngerasa kacau banget. Tante, saran aku mulai sekarang tante ambil ART deh. Ya, biar tante tuh fokus aja di resto gitu Tan. Nanti aku kasih rekomendasi yayasan yang bagusnya buat tante ya. Biar nanti langsung ketemuan aja di resto tante. Baik Bu, saya akan carikan sesuai dengan kualifikasi Ibu yang Ibu minta. Saya permisi dulu ya. Saya tunggu ya Bu. Jadi ini berita setelahnya. Oke, rapiin ya. Ma? Hai, Sat, kok kamu siang-siang udah pulang? Kamu mau makan siang di resto ya? Iya, aku agak lapar sih. Emang ternyata mau makan siang di sini. Tapi bentar, aku mau ke toilet dulu. Siap, oke, ya. Percuma lu teriak, gak bakal ada yang nolongin lu. Siapa yang nyuruh kalian? Buat saya kan? Entah kenapa, aku makin yakin kalau aja Bu Astari bisa celakain aku sebagai Sekar, bukan gak mungkin dia juga punya andil atas kematianku sebagai Laras. Bu Astari, Selamat datang. saya perlu bicara sama Ibu. Mau bicara apa? Saya tuh nggak ada urusan sama kamu ya. Pergi sana. Sekarang saya mau Ibu jujur ya sama saya. Bu Astari kan yang udah nyulik dan mau nyelakain saya. Soalnya saya ingat, waktu itu Ibu pernah keceplosan. Ibu bilang Ibu bakal nyikirin siapapun orang yang deket sama Mas Satria. Dan orang itu Ibu gak suka. Satu-satunya orang yang memungkinkan menculik dan mencelakai saya, itu cuma Bu Astari. Kamu tuh jangan asal nuduh ya. Saya bilang sama kamu, saya nggak ada urusan sama kamu. Saya nggak studi bicara sama kamu. Bu Astari, Ibu kenapa menghindar? Karena biasanya Bu, orang yang takut dan menghindar itu adalah pelaku. Apa jangan-jangan Ibu juga orang yang udah nyiapin Laras dari hidupnya Mas Satria? Sekar? Ngapain dia di sini? Jangan-jangan ada hal yang aku nggak tahu. Pas banget lagi, mereka lagi besar. Aku videoin aja. Gawat, aku takut Satria balik dari toilet terus denger omongannya Sekar. Hah, lebih baik aku menghindar. Saya tuh nggak ngerti yang kamu maksud. Saya nggak tahu tentang soal itu. Pergi kamu. Saya nggak mau bicara sama kamu. Saya nggak akan pergi, Bu. Sebelum Ibu jawab, orang yang udah celakain saya dan Ibu juga orang yang udah lenyapin Laras. Aduh.
Apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Sekar, saya nggak terima ya kamu tuduh saya seperti itu. Saya akan laporin kamu ke polisi karena kamu udah memfitnah saya. Ngerti kamu? Saya kan cuma nanya, kenapa malah ibu marah? Kalau ibu mau laporin saya ke polisi silahkan, nggak apa-apa bu. Bagus dong malah, biar polisi yang menyelidiki soal penculikan saya kemarin. Jadi kita bisa tahu itu ulah ibu atau bukan. Sekar, kamu keterlaluan banget sih dorong orang Tante Astari kayak gitu. Bel, kamu jangan fitnah ya. Jelas-jelas tadi Bu Astari yang udah menurut diri terus jatuh. Kak, apa maksud kamu ngomong kayak gitu tadi? Kenapa kamu bawa-bawa nama Laras di sini? Sekarang aku nanya sama kamu, kenapa kamu diem aja? Jelasin sama aku kenapa kamu bahas Laras, seolah-olah kamu tahu banget soal Laras. Percuma saya jawab, Mas Satria juga gak bakalan percaya kan sama saya. Jadi mendingan saya pergi aja. Bukan masalah nggak percaya. Sekar, tunggu. Sekar, gini loh maksud aku. Sekar, gini maksud aku, Sekar. Bener-bener nih dua hantu blau nih. Demen bener ngeliat si Sekar menderita. Gua kerjain. Aduh, kok bisa jatuh Bel? I love you, baby. Aku nggak nyangka kalau situasinya bakalan kayak gini. Kenapa sih siang-siang Satria kok ada di restorannya Bu Astari? Mana respon yang ngeselin lagi, kayak orang nggak percaya. Kok bisa ya? Dia nggak minta maaf. Seenggaknya ngomong apa gitu udah marahin cewek kayak gitu. Aku cancel aja ya ojeknya. Siapa tahu kan Satria datang, minta maaf. Udah aku cancel aja deh. Sekarang aku bener-bener minta maaf sama kamu sekarang. Aku minta maaf, kamu jangan salah Gak paham. usah deket-deket. Mas Satria nggak percaya lagi kan sama saya? Jadi bisa dong, gak usah deket-deket sama saya. Gini loh, tadi tuh aku... Udah, Mas Satria diem aja deh. Saya lagi nggak pengen ngobrol sama Mas Satria. Percuma, Mas Satria ngomong apa juga nggak akan saya dengerin. Ya udah deh. Saya bilang gak usah deket. Galak amat sama bestinya. Main kepret aja. Bukan, saya kira Mas Satria. Dia tuh kepret tuh, Satria. Kemana dia? Tahu pergi. Masih pacaran aja udah berantem. Gimana kalau udah nikah? Untung lu gak jadi kawin. Ya Allah, Mas. Mas. Mas, aku mau ke yayasan ART dulu ya, Mas. Aku mau cek apakah udah ada lowongan pekerjaan buat aku atau belum. Tolong titip Dita ya. Nah, gue capek. Capek mabok? Capek main judi? Aku jangan pukulin Mama. Apa lagi? Mas, kamu jangan kasar sama anak kandung kamu sendiri dong, Mas. Gua habis kalah judi. Daripada lo ngoceh sama gua, kasih gua duitnya cuma nih. Uang apa lagi, Mas? Tabungan aku selama aku kerja kemarin selama 1 tahun. Itu kan kamu yang ngabisin untuk judi. Telepon. Assalamualaikum. Rani, ada kerjaan buat kamu. Bisa kamu datang ke yayasan? Iya, Bu. Saya bisa datang ke yayasan sekarang. Terima kasih banyak ya, Bu. Baik, ditunggu ya. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya saya mendapatkan pekerjaan lagi. Wujud lebay lu ah. Mas, kamu tahu kan, Mas? Selama ini aku yang mencari pekerjaan, Mas. Aku yang selalu cari uang. Kamu bisanya apa sih, Mas? Pokoknya aku sekarang mau ke yayasan, aku mau ambil pekerjaan ini. Aku mohon, Mas. Kamu tolong jaga Dita. Assalamualaikum.
Dita, Mama pergi sebentar ya sayang. Dita baik-baik sama Papa. Ya, nurut sama Papa ya. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu, kami sudah kirimkan data ART sesuai dengan kualifikasi dan request Bu Astari. Menurut Ibu bagaimana? Oke, saya udah lihat berkasnya, saya cocok. Jadi langsung aja kirim orangnya ke rumah ya. Jam 7, jangan lupa, oke? Baik Bu. Kasih. Bel, Tante udah dapet ART yang cocok buat Tante. Nih coba, kamu lihat deh. Wah, aku ikut seneng kalau Tante emang udah dapetin ART yang tepat buat Tante. Dan kali ini cocok ya Tante ya? Sat, coba kamu lihat deh. Menurut kamu gimana ART baru Mama? Terserah Mama aja. Yang pasti kalau Mama cocok dan ngerasa nyaman, silakan. Karena kan yang akan interaksi Mama, bukan aku. Ya, oke. Kalau lo nggak bayar utang sekarang, gue bakal laporin lo ke polisi. Ngerti? Iya. Gue janji gue bakal bayar hari ini. Oke, gue tunggu janji lo. Pak, jangan ambil uang Mama, Pak. Jangan. Misi ya! Anak kecil itu masih gue campur! Pak, Pak. Pak, jangan ambil uang Mama. Udah. Papa, bukain, Pak. Pak. Ibu. Dita, bukain pintunya, Dit. Nek, tolong Nek, tangan kita sakit. Tak buka pintunya, Tak. Dita, kenapa? Tolong, Pak. Tolong. Ibu. Kenapa, Bu? Kekunci di dalam pintunya nggak bisa dibuka, Pak. Tolong, Pak. Ayo, kita dobrak. Astagfirullah. Ya ampun, Dita. Kamu kenapa? Ini tanganmu kenapa, Dit? Jangan kita kesiram air panas. Sekarang kita ke dokter ya, biar diobati dulu lukanya. Ya Allah, Bu. Kita kenapa, Bu? Kamu kenapa, sayang? Tangan kita sakit, Ma. Kita ke rumah sakit ya nak ya. Iya, Ma. Sebentar ya Bu, saya ambil uang dulu. Cepetan, lah. Sebentar sayang. Pak, makasih banyak ya, Pak. Makasih, Pak. Siap, Bu. Sabar ya, Dita. Aduh, Bapak kamu kemana sih? Bu, uang saya sama perhiasan saya semua nggak ada Bu. Ini pasti semua dibawa sama Mas Damar. Sekarang pakai uang Ibu aja dulu. Ayo cepetan, Rani. Iya Bu. Sabar ya, Nak ya. Diminum ya obatnya. Bu, ini obatnya tadi untuk meminimalisir rasa nyeri. Tapi maaf, boleh tahu kenapa ya kok bisa sampai terjadi luka bakar gini di tangannya Dita? Saya juga nggak tahu, Suster. Waktu saya datang, tiba-tiba cucu saya ini udah nangis kejar kepanasan. Bapak ibunya juga nggak ada di rumah. Bapaknya itu nggak jelas kerjaannya. Cuman main judi sama mabok-mabokan. Sedangkan anak perempuan saya ini sedang lagi cari kerjaan. Oh, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Untuk sementara anak ibu dirawat dulu ya. Sampai nanti ada instruksi dari dokter untuk kelanjutan perawatannya. Makasih ya Sus. Mari. Si Suster. Maafin Mama ya sayang. Seharusnya Mama tuh nggak ninggalin kamu sendirian nak. Terus rencana kamu mau cerai dari Damar gimana? Kamu tetap mau bertahan sama suami kamu kayak gitu? Bu, nanti biar aku bicara sama Mas Damar. Tapi tolong dong Bu, jangan bicarain masalah ini di tempat umum. Aku izin pulang dulu ya Bu. Mau sekalian beberes untuk pekerjaan aku. Mau pulang dulu ya sayang? Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu hati-hati Rani. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
apa-apa? Saya Bisa ya? Saya nggak apa-apa. Ini selingkuhan lo, hah? Kamu jangan salah paham dong, Mas. Kalau gue ngeliat sendiri kok. Mas, stop, Mas. Ini rumah sakit. Tanya dong sama istri lo. Gue belum kelar sama lo, weh. Maaf ya, Mas. Ini tempat umum. Sus, maaf Sus, tapi ini urusan saya sama suami saya. Saya izin bicara sama suami saya dulu ya, berdua. Baik, Mbak. Kalau gitu saya permisi. Jelasin. Mas, kamu kok bawa alkohol sih, Mas? Mabok lagi. Aku udah capek ya, Mas, sama kelakuan kamu. Karena kamu itu selalu aja judi dan mabuk-mabukan. Aku bakal gugat kamu. Jangan gitu. Aku minta maaf banget sama kamu. Benar-benar, kayaknya kita harus ngomong empat mata deh, sayang. Iya, aku minta maaf. Aku nggak akan kayak gitu lagi, sayang. Benar-benar aku janji. Sayang, Rani. Rani. Mau sampai kapan kamu bukan terus kayak gini, Mas? Kamu pernah mikir nggak sih, Mas? Gimana cara kita bayar rumah sakitnya Dita? Aku itu udah gak punya simpanan lagi, Mas. Ya uang itu kan bisa dicari, yang penting kita sama-sama aja dulu. Cari, kamu bilang? Gimana cari sih, Mas? Kalau setiap aku punya uang, kamu selalu aja pakai untuk mabuk-mabukan. Aku udah gak kuat lagi, Mas. Aku mau sekarang kita pisah, Mas. Aku akan pulang ke rumah ibu aku. Kamu minta pisah sama aku karena kamu punya selingkuhan, kan? Aku tahu aku ini pemabuk, penyulit, aku tahu. Tapi aku nggak pernah selingkuh dari kamu. Aku selama ini nggak pernah selingkuh, Mas. Tapi kesetiaanku dan batinku nggak pernah kamu hargai. Apa kamu pernah, Mas, punya tanggung jawab sebagai suami? Kamu cari nafkah? Kamu pernah nggak, Mas, ngelakuin itu semua? Rani. Aku mohon sama kamu. Aku mohon. Aku nggak akan pernah berbuat hal yang aneh-aneh lagi. Aku janji aku akan berubah. Aku akan jadi suami dan sekaligus bapak yang baik. Kamu mau bukti? Aku telepon ibu ya. Cukup, Mas. Aku udah pikirin semuanya, Mas. Dan ini semua demi kebaikan aku dan juga Dita. Justru harusnya kamu enak dong, Mas. Kamu bisa bebas main sesuka kamu, mabok-mabokan, tanpa harus mikirin istri dan anak kamu. Kamu nggak bisa gitu sama aku. Kamu nggak bisa begitu sama aku. Aku mohon sama kamu. Kamu nggak boleh begini. Aku nggak mau pisah dari kamu. Cukup, Mas. Keputusan aku udah bulat. Aku akan nerima pekerjaan itu. Aku akan tinggal di rumah majikan itu. Dan jangan pernah kamu cari aku dan Dita lagi.
Kamu jahat. Aduh, ini orang niat kerja nggak sih? Disuruh datang jam 7 malam, udah jam 8 belum datang. Keselin banget sih tuh orang. Ada, kok bau daging gosong ya? Siapa? Siapa? Iya. Kok marah-marah sih? Selamat malam, Bu. Rani, kok kamu udah nongol aja? Kapan kamu masuknya? Idih, kamu tuh jadi perempuan kumal banget sih. Udah sana bersih-bersih. Kamar kamu ada di belakang, ya? Tapi ingat, pagi-pagi kamu udah harus bangun sebelum subuh, ya? Bikin sarapan, bebenah rumah, pokoknya beres, ya? Aduh! Satria, kamu ini apaan sih ngagetin mama aja? Ya lagian mama serius banget lagi ngobrol sama siapa sih? Aku kira mama lagi nelpon tadi. Mama lagi ngobrol sama ART baru mama. Rani, nih kenalin. Lah, tuh orang udah hilang aja cepet banget. Lagi jadi ke kamar, soalnya tadi mama suruh dia bersih-bersih, istirahat, biar besok bisa bangun pagi lagi kerja. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kasian mungkin dia kecapean banget, malah pengen buru-buru istirahat masuk ke kamar. Iya. Dah, aku juga mau ke kamar. Badan aku pegel-pegel banget hari ini. Oke. Ya. Selamat istirahat ya. Dadah. Oh. Permisi. Saya mau kasih obat dulu ya buat Dita. Iya, Sus. Tadi Dita nangis kebangun nyariin mamanya. Tapi katanya Rani mau kesini dulu sebelum ke rumah bosnya. Tapi sampai jam segini Rani pun belum datang. Apa Mbak Rani bertengkar lagi ya sama suaminya kayak tadi? Hah? Bertengkar? Maaf Bu, bukan maksud saya mau ikut campur. Tapi tadi saya nggak sengaja lihat Mbak Rani bertengkar sama suaminya di depan. Apa ini semuanya ada hubungannya dengan Damar yang tadi telepon tapi langsung dimatikan? Mama, aku kangen banget sama Mama. Dit, kamu mau kemana, Dit? Dit, Dita, mama kamu nggak ada di sini. Mbak Rani? Apa yang terjadi sama Mbak Rani? Bang Jali, terakhir kali saya lihat Mbak Rani itu lagi ribut sama suaminya, Bang. Saya takut terjadi apa-apa sama Mbak Rani sehingga membuat dia meninggal. Itu tugas kita untuk cari tahu. Ma, ayo kita main lagi, Ma. Kasihan tuh anak. Dia pasti kagak tahu kalau ibunya udah pergi buat selamanya. Halo Damar, Damar, Rani kemana? Tadi katanya mau kesini, tapi belum sampai sekarang. Kontrakan kebakaran, Bu. Rani terjebak di dalam. Aku gagal selamatin dia. Kebakaran! Nenek, Sebenarnya apa yang terjadi, Mbak? Kenapa kontrakan Mbak bisa terbakar? Tolong, kasih tahu di mana jasad lu, Rani.
lihat, Bang. Iya, gue juga punya mata. Gue juga lihat. Lu berubah deh. Jadi Sekar. Lu lapor sana kantor polisi. Kasihan nih Arwani. Pasti penasaran ngeliat begini. Iya, Bang. Iya. Kami harap semua menjauh dari sini. Dan kami harap juga tenang. Jangan menyentuh barang apapun. Dan jangan mengganggu kami dalam melakukan evakuasi. Pak, jenazahnya ada di dapur. Bagaimana Anda bisa tahu? Sedangkan kami belum melakukan olah TKP. Lu mah kebablasan, kebiasaan deh. Kagak pakai basa-basi. Berapa rakyat ngomong apa gitu kan. Ntar lu yang dituduh. Enggak Pak, maksud saya biasanya kan kebakaran rumah seperti ini terjadi karena ledakan tabung gas. Nah itu kan biasanya ada di dapur. Makanya saya langsung mikir aja kalau jenazahnya ada di dapur. Baik, hal itu bisa saja terjadi. Kami akan melakukan olah TKP ke sana. Harus hati-hati, Pak. Rani! Kenapa kamu ninggalin aku seperti ini, Rani? Maafin aku! Pak Damar, mendingan ikut kami ya Pak ke rumah sakit. Itu tangan Bapak luka, biar sekalian diobatin. Oh ya Pak, kok yang datang ke TKP ini bukan timnya Pak Satria ya? Karena TKP-nya berada di wilayah polsek kami, maka kami yang ditugaskan ke sini. Lu bilang jauh kayak dicariin. Bilang deket aja. Berantem melulu. Pagi-pagi udah beres sih Rani. Makan udah siap, rumah udah bersih. Oke juga dia ya. Rani. Tuh orang kemana sih? Aku maaf ya, aku nyelonong soalnya tadi pintunya nggak ditutup. Oh, kamu? Wah, udah banyak makanan ya Tante. Baru aja aku mau ngajakin Tante makan di luar. Udah, ayo kita sarapan di sini. Yuk. Oke. Ya ampun, pantesan dari tadi itu saya panggilin kamu tuh nggak denger. Hah, ternyata kamu dari luar. Ya ampun, Rani, itu kaki kamu kotor, gosong. Ya ampun, kamu dari mana aja sih? Bersih. Sana. Tante kenapa sih Tante? Itu si Rani ART tante kotor banget. Masa kakinya hitam gosong kayak gitu kan jijik liatnya. Iya tapi dari tadi Tante nggak ada siapa-siapa di sini. Ada tuh di belakang kamu, tapi udah pergi ke kamar mandi. Udah tante suruh bersih-bersih. Iya Tante, makan nasi gorengnya ya. Kamu duluan. Ma, Hai Sat, sarapan bareng yuk. Ini tadi aku bantuin ART kamu loh buat masak. Karena biasalah ART zaman sekarang kan masaknya suka nggak enak ya. Jadi aku kasih resep-resep yang enak pokoknya. kamu bantuin ART aku masak? Iya. Jalan deh. Satria. Ih, mau pergi sih. Ngarang aja terus mau kamu, Bel. Sampai berhasil nikah sama Satria. Setelah itu, kamu gak akan lagi bisa seperti ini. Tapi penderitaan nyata akan kamu rasakan. Kamu apakan anak saya? Kamu apakan? Maafin saya, Bu. Saya nggak bisa selamatin Rani. Kamu nggak berusaha untuk melindungi istri kamu? Aku sudah nyoba nerobos, Bu. Tapi dihalangi warga. Kalau aku nggak dihalangi warga, aku pasti selamatin Rani, Bu. Kalau aku boleh memilih, aku lebih baik mati bareng Rani di dalam sana, Bu. Ya Allah, Rani, Ibu nggak ikhlas. Bu, Ibu yang tenang ya. Biar polisi yang selidikin kasus ini, Bu. Selamat siang.
Siap, Pak. Saya aparat yang bertugas menangani kasus kebakaran kontrakan Rani dan Damar. Ini soal tugasnya. Ibu ini siapa ya? Apa Anda ini ibu dari korban? Iya, saya ibunya Rani. Kalau begitu, kalian berdua ikut kami kantor untuk dimintai keterangan. Iya, baik Pak. Bu Rohma, di mana Anda saat kejadian kebakaran itu terjadi? Saya sedang di rumah sakit, Pak. Sedang menemani cucu saya yang sedang dirawat rumah sakit. Tangan cucu saya melepuh kena air panas. Ini semua karena bapaknya yang nggak bisa jaga anak. Sebelum kejadian ini, mereka sempat ribut besar, Pak. Rani udah putuskan mau cerai. Dia janji mau datang ke rumah sakit. Tapi saya tunggu. Rani nggak datang-datang, Pak. Lalu, Pak Damar, di mana Anda pada saat kejadian kebakaran terjadi? Dan apa benar keterangan dari Bu Rohma kalau Anda sudah bertengkar dengan istri Anda? Iya Pak, saya sempat bertengkar sama istri saya. Tapi saya sudah minta maaf Pak. Habis itu saya keluar sebentar, nenangin diri. Tapi begitu saya balik lagi, kontrakan sudah kebakar Pak. Pas saya mau nolong istri saya malah ditahan sama warga Pak. Apa benar begitu? Benar Pak, pada saat itu Mas Damar mau masuk ke kontrakan, tangannya kena api. Saya tarik Mas Damar, takutnya nggak bisa diselamatin Pak. Baik, kami sudah melakukan penyelidikan dan olah TKP. Di sana kami tidak menemukan sabotase, jadi kami mengambil kesimpulan kalau kebakaran itu adalah murni dikarenakan selang gas yang bocor. Selalu injek gue, lo minta tolong sama gue. Siap! Ya pada gue sekelangan, mendingan lo mati tau gak? Panas! Lo mati masih nyusahin lo! Rani, kenapa kamu ninggalin Mama, Rani? Kenapa secepat ini Rani Ibu gak bisa terima? Kasihan Mbak Rani Bang, masih muda, tapi harus meninggal dengan cara yang tragis seperti itu. Iya, orang matinya kebakar begini, auranya pasti bawa dendam yang dalam banget. Auranya pasti bakal balik lagi. Penasaran, dia pasti pengen tahu apa yang menyebabkan kematiannya. Semoga aja Mbak Rani bisa lebih tenang ya Bang. Nanti setelah polisi memberitahu kalau meninggalnya dia itu murni musibah kebakaran. Aku minta maaf, Ray. Aku gak bisa jadi suami yang baik sama kamu. Aku baru mau berubah, aku udah janji sama kamu aku mau berubah. Tapi kamu malah ninggalin aku untuk selamanya, Ray. Gua ngerasa ada aura jelek dari si Damar. Sejak dia masuk, emosi gua naik terus. Kok kayak ada megang kaki gua? Kan? Damar, ada apa Damar? Kamu kenapa? Rani
Rani, tolong lepasin suami kamu, Ran. Kamu sama dia udah beda dunia. Kamu gak akan pernah lepaskan dia. Lepasin tuh laki. Kalau memang dia yang bersalah, biar alam semesta ini yang menghukum dia. Damar! Damar! Kenapa ya? Rani masih ngejar suaminya lagi. Apa dia mau ngasih petunjuk bang karena kematiannya nggak wajar? Atau jangan-jangan suaminya terlibat dalam musibah yang dia alami? Gue yakin polisi salah. Kalau sampai Rani muncul, berarti ini bukan kebakaran biasa. Ini kebakaran yang sengaja dibikin buat bakar dia. Ya, tapi saya nggak bisa nelfon Satria gitu aja bang. Satria nggak bakal percaya sama pengakuan arwah. Saya harus cari bukti nyata dulu bang. Lu mah ada-ada aja. Bilang aja lu masih ngambek sama si Satria. Jadi lu males laporan, ya kan? Apa sih bang? Duh, happy banget deh. Kalau habis belanja tuh bawaannya seneng banget. Nanti kita belanja yang lebih banyak lagi ya, Bel. Harus dong. Kamu lapar gak? Tante lapar. Karena gak ada makanan, kita pesen makanan online aja, oke? Loh, udah ada makanan tuh. Pasti si Rani yang masak. By the way, kok aku nggak pernah ya tante lihat ART-nya tante? ART tante, kamu mau lihat ngapain sih? Gak level banget sama kita. Gak penting tahu. Kita makan aja yuk. Lapar kan? Yuk. Tante. Kayak bau gosong gitu ya, Tan? Masa sih? Tante gak nyium apa-apa kok, Bel. Serius? Udah, ayo kita makan yuk. Yuk. Duh. Kok barang-barangnya pada jatuh? Iya, aneh ya. Udah biar Rani aja ngeberesin ya. Rani! Tuh kebiasaan ya, ART itu tuh kerjanya itu nggak cepet deh. Kalau dipanggil memajikan itu bisa kan sat ya. Ini enggak, lambat banget. Nyebelin. Rani! Iya, Bu. Si Rani ada di kamarnya. Tapi kok suaranya kayak di dekat aku ya? Tante kenapa sih? Enggak apa-apa. Ya udah, aja yuk, Bel. Elah, gampang nyari lu. Hei, ngapain lu sendirian di sini? Ajak gua kek. Ada pantunnya tuh. Buah kesemek, buah kedondong. Ajak gua dong. Apa sih bang? Kalau saya lagi pengen sendiri. Pasti ya, elah. Gak jauh dah lu. Jangan dipikirin Satria lagi. Pikirin gua kek. Enggak, siapa juga yang mikirin Satria. Kagak ngaku lu. Udah lu kagak usah ngibulin gue. Gue mah bisa baca isi hati orang, udah bosen gue. Bang, gue usah sotoy deh. Orang gak ada yang mikirin Satria. Ya udah kalau kagak ngaku, gue pakai cara gue deh. Bang jadi, bang jangan kayak gitu bang. Wah. Aku kangen Satria. Dari kemarin aku mikirin, kenapa dia nggak investigasi kasus kebakaran itu ya? Padahal jelas-jelas ada yang janggal sama suaminya Rani. Bang Jali, udah dong bang, berhentiin kekuatan abang yang kayak gini, bikin malu tau enggak? Bagus lu mesti punya urat malu. Aku pengen banget ngomong ke Satria soal ini. Tapi kan gengsi, takutnya nanti dikira masih butuh lagi sama dia. Udah, telepon aja. Sekalian lu obrolin kasusnya si Rani. Tapi ingat, jangan aneh-aneh.
Lo mah gengsi digedein. Kan gue bilang juga apa? Koneksi lu tuh hati sama hati dia kuat banget. Belum apa-apa udah nelpon. Lagi nggak mood ngomong. Kenapa sekali Jack telepon aku? Padahal aku harus minta maaf secara langsung sama dia. Permisi, Pak. Ya, Ibu. Silakan duduk. Pak Polisi, saya Rohma. Saya cuma mau melapor soal kematian anak saya. Waktu itu saya sudah pernah melapor, Pak. Nama anak saya Rani, Pak. Saya cuma mau diselidikin lagi, Pak, soal kasus kematian anak saya. Saya merasa anak saya tewas karena dicelakain orang, Pak. Oke, atas nama Rani. Iya, Pak. Jovi, Bayu. Coba tolong dikumpulkan berkas atas nama Rani. Saya butuh berkas yang lengkap. Rani. Dan soal kasus anak ibu ini sudah ditangani oleh tim polsek terdekat dengan TKP terjadinya kebakaran. Kasus ini soal kebakaran yang waktu itu, Nan. Korbannya adalah perempuan yang tinggal di kawasan Jalan Melati. Oke, Bu, mohon maaf. Menurut informasi dari anggota saya, kasus anak ibu ini sudah ditutup. Karena ternyata ini adalah murni sebuah kebakaran. Dan di satu sisi kami tidak punya hak untuk menyelidiki, Bu. Karena ternyata kasus anak ibu ini sudah diurus oleh polsek lain di dekat TKP, yaitu dekat tempat tinggal ibu. Tapi, Pak, saya merasa kebakaran ini seperti disengaja, Pak. Karena arwah anak saya selalu gentayangan dan ngedatengin cucu saya, Pak. Gini, Bu. Saya mohon maaf banget sebelumnya. Bukan saya menyepelekan ataupun tidak mau mendengarkan apa yang Ibu utarakan. Tapi gini, Bu. Kepolisian bekerja berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Bukan karena arwah, gangguan mistis atau goib lainnya. Gini, Bu. Kalau memang Ibu Rohma mempunyai bukti dan fakta yang ada, nyata dan valid, saya janji untuk berusaha membuka kasus ini lagi. Kalau nggak langsung gue jual aja ke orang kaya, ya kan? Bisa kan tuh? Ya. Bohong kamu, Damar. Kamu janji sama ibu mau berubah, tapi ternyata kamu mabuk-mabukan dan masih main judi. Kamu kan yang sengaja udah bakar kontrakan itu, sampai sekarang arwahnya Rani itu gentayangan. Emang Rani gentayangan? Jangan-jangan dia marah sama ibu tuh. Ayo lo, ngapain? Sembar. Baik. Sebelah papa. Meletut ke papa lagi. Mana, Nak? Apaan? Kamu jangan bercanda kamu, Dit. Orang nggak ada siapa-siapa, kok nggak ada mama di sini. Kamu tinggal sama ayah. Nggak mau. Enggak. Apa sih? Ayo, ikut. Nggak mau. Ayo kita pulang. Duit. Pak! Ayo. Pak! Aku mau sama mama di rumah sakit. Diem, nggak usah berisik. Tang bapak lagi sakit ini. Mama kamu tuh udah di rumah, bukan di rumah sakit. Tapi kok kita nggak lihat mama di sini? Bilang nggak usah berisik nih. Kurang ajar banget sih. Sial, dia datang lagi. Jangan main-main, Loran. Kamu tidur ya. Papa mau kasih obat sama Papa. Ya. Jangan kemana-mana, jangan ikut nenek. Ya. Dita. Mama?
Mama mau main ya sama Adita. Ya udah, ayo. Mama. Makasih ya, Ma. Dit. Dita. Dit. Kemana tuh anak? Dit. Yeay, aku ketemu boneka kesayangan aku lagi. Dita. Dita, jangan main, Dit. Rani? Rani? Kenapa kamu ke rumahnya Bu Astari? Apa penyebab kebakaran kontrakan kamu? Pelakunya ada di sini. Berarti bukan suami kamu yang jahat. Ras, apa si Damar ada hubungannya sama Malampir? Kan mereka sama-sama jahat. Saya nggak tahu, Bang. Kita ikutin aja. Abang kenapa nahan saya? Mending lu tanya langsung dah sama si Malampir. Apa hubungannya dia sama si Rani? Jangan-jangan dia kemari bukan karena dendam. Tapi karena apa, Bang? Ya itu gua kagak tahu karena apa. Kita harus cari tahu. Rani! Rani! Aduh, ini orang ngeselin deh. Punya kuping nggak sih? Bener-bener ya. Ma. Rani! Kenapa sih, Ma, kok teriak-teriak kayak gitu? Aduh, Sat. ART kita yang baru. Bener-bener ngeselin banget. Wah, gemes. Tapi kayaknya Mama mau pecat dia aja. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksain, nggak masalah. Yang penting semuanya tuh diomongin dengan cara baik-baik. Tapi Mama bingung deh, Sat. Mama cek, di kamarnya nggak ada. Barang-barangnya juga nggak ada. Apa jangan-jangan dia tahu ya kalau Mama itu mau pecat dia, makanya dia itu kabur diam-diam. Ya kalau emang orangnya udah nggak ada, Mama mendingan cek barang-barang Mama. Ada yang hilang apa nggak? Mama cek barang-barang Mama sih nggak ada yang hilang, aman. Oh ya udah, nggak usah dipermasalahin lah. Siapa tuh tadi balik lagi. Oke, udah. Kirain ada Pak. Aku balik ke kamar ya. Siap-siap. Bu Astari? Sekar? Hei, ngapain kamu kesini? Bu, saya cuma mau nanya. Ibu kenal nggak sama Rani? Rani? Hei, tar dulu. Kamu kenal juga sama Rani? Oh iya, saya tahu. Kamu kerja sama ya sama si Rani, ya kan? Kamu kerja sama dia biar dia celakain saya, gitu? Maksud Bu Astari? Saya nggak ngerti Bu sama yang Ibu omongin. Di sini saya cuma mau nanya Bu, Ibu kenal nggak sama Rani? Ya kenal lah. Kamu tahu nggak Rani itu ART saya. Cuman anehnya tuh ya, saya tuh nggak suka sama Rani kalau datang tiba-tiba dadakan, pergi juga tiba-tiba dadakan, ngilang gitu aja nggak jelas. Jadi selama ini Rani datang ke rumah Satria sebagai ART. Bu Astari bahkan nggak tahu kalau Rani udah meninggal. Gimana ya cara aku ngomong sama Satria? Ini saya dari tadi nanya sama kamu tapi kamu nggak jawab. Kamu kenal sama Rani? Kan kamu sengaja ya kerja sama dia biar celakain saya. Karena kamu tahu saya mau celakain kamu terus kamu mau balas dendam. Gitu. Tapi Bu Astari. Udah pergi. Pergi dari rumah saya. Ayo pergi. Baik Bu,
saya akan pergi dari sini. Permisi. Kamu benar-benar kelewatan, Damar. Masih aja mabuk-mabukan. Lu berisik banget sih orang tua. Lu ngapain di sini? Udah malam. Lu mending pulang deh sana dah. Dasar kurang ajar kamu. Masih sakit sih. Lu bener-bener ya Rani ya. Lo udah mati aja masih gangguin gue. Ajar lo emang lo. Omongan Damar benar-benar aneh. Aku harus lapor Damar ke polisi. Oh, lama banget lagi ojeknya. Mana sih? Ayo Bang, jalan. Bang, kok diem aja sih Bang? Saya kasih bintang 1 ya. Gak Bang? apa-apa dikasih bintang 1, sekalian jadi bintang di hati kamu. Satria? Satria sekarang ngojek sih? Enak aja sekarang ngojek. Ya terus ngapain? Makanya kalau mau ngomel tuh lihat dulu siapa orangnya, terus plat nomornya sama apa enggak sama orderan kamu. Ya beda sih. Nah makanya jangan sembarangan ngomel-ngomel ngatain orang tukang ojek. Kalau kayak gini terpaksa harus cancel deh. Gak usah sedih kali. Gua anterin aja yuk, kalau kamu order ojol baru, kamu bisa terlambat. Pasti lama. Gimana ya? Ya udah deh. Kalau emang dipaksa, mau nggak mau saya harus mau. So gak mau padahal seneng. Dasar cewek gengsian, aku mah pusing sama kamu padahal tinggal ngomong aja emang mau gitu loh. Kalau emang mau aja, lagian akunya juga ikhlas, akunya juga mau nganterin. Jadi tukang ojek kamu seumur hidup aja aku mau. Tapi abis ini kita makan dulu ya. Kan masih pagi nih, masih banyak waktu, pasti keburu kok. Gak usah deh, saya nggak lapar. Ya udah nih, pakai helmnya. Katanya kenyang. Perutnya bunyi barusan. Ya udah makan dulu aja yuk. Kamu tuh nggak usah bohong sama diri kamu sendiri. Ya Pak Komandan, siap melaksanakan perintah. Jadi kan makan dulu. Satria, kamu ngapain sih bawa perempuan ini di sini? Bu Astari, saya kesini mau ketemu sama Ibu. Saya mau minta maaf Bu soal kesalahpahaman kejadian kemarin. Sekalian mau menjaga silaturahmi sama Bu Astari. Kali ini aku ngalah, tapi aku akan tetap selidikin secara diam-diam. Jangan sok baik ya. Saya tuh enek ngeliat muka kamu. Sampai kapanpun, kamu gak akan saya terima. Mau apa-apaan sih, Ma? Sekarang udah minta maaf sama Mama. Respon Mama malah kayak begini. Bukannya gitu, Sat. Kamu tuh sebel tau gak sama dia? Selalu aja Mama tuh dituduh sama perempuan ini. Satria, harusnya kamu ngertiin perasaan mama kamu dong. Gak enak tau disalahin kayak gini. Aku paham. Dan aku mengerti bahwa dituduh itu emang gak enak. Ya udah intinya aku sama Sekar kesini untuk makan. Bukan untuk ribut-ribut. Bluetooth-nya nyala kan, Mah? Ya. Satria, maafin saya kalau saya udah bikin kamu marah. Satria,
Apa? Ih, Mas Satria. Mas Satria ngapain kok ngambil save voice note dari saya? Ih, hapus gak? Ini aku hapus nih. Aku hapus apa? Iya. Saya ini laki ini aneh-aneh aja kelakuan gua kerja ini. Satria. Satria, maafin saya kalau saya udah bikin kamu marah. Saya sama sekali gak nyangka dan gak tahu kalau kamu akan semarah itu kalau saya bahas banget, Mas. Mas, saya cuma mau bilang, saya masih mau berteman sama kamu, Mas. Saya gak mau kehilangan kamu. Saya cuma mau pesan Mas kalau nanti saya meninggal. Jangan salah pilih istri ya, Mas. Satria gak boleh nikah sama Bella. Apaan sih? So romantis tau nggak? Padahal ganjen. Bella? Tunggu. Jangan marah-marah dong. Lagian sih, saya bilang hapus voice note-nya. Kenapa nggak dihapus-hapus? Malah di-play lagi. Aku pencet tombol hapus, dia malah ngeplay. Pas aku udah stop, malah nggak bisa. Nggak tahu handphone aku tiba-tiba ngeblank tadi. Karena biasanya nggak kenapa-napa nih handphone. Tapi lucu sih. Kayaknya aku nggak bakal jadi hapus. Hapus ya sekarang? Kamu tuh kayak hopeless gitu sama hidup. Kamu butuh pahlawan. Dan ternyata pahlawannya aku. Baru kali ini, Sat, aku ngeliat kamu ketawa lepas lagi setelah kehilangan aku dulu. Pona aku. Dong, suara siapa? Halo Jovi. Bu Rohma ke kantor. Ya udah. Tunggu ya, saya kesana sekarang. Sekarang. Kayaknya makan saya kita tunda dulu deh. Aku harus ke kantor, kamu ikut aja yuk. Ayo, ya. Ayo. Masih? Pak, tolong saya, Pak. Apa bisa kasus kematian anak saya, Rani, diungkapkan lagi, Pak? Saya curiga dengan Damar, Pak. Sebelum kebakaran dia janji mau berubah. Tapi nyatanya semua itu bohong, Pak. Dia tetap mabok-mabokan. Bahkan saya ditampar, Pak, sama dia, Pak. Dia maksa mau ambil Dita, cucu saya. Saya takut Dita diapa-apain, Pak, sama Damar, Pak. Tolong saya, Pak. Tolong, Pak. Ya, Ibu tenang dulu ya, Bu. Saya nggak mungkin tinggal diam. Maaf. Saya juga sebenarnya curiga, Mas, sama kebakaran itu. Sebelumnya saya tuh pernah lihat Damar kasar banget, Mas, ke Rani. Tapi apa sekarang? Tapi dia berubah baik dan lembut, Mas, sebelum kebakaran itu terjadi. Mendadak banget kan? Dia bohong, Pak. Dia bohong. Dita cucu saya ditelantarkan sama dia, Pak. Dia pernah maki-maki di kuburannya Rani, Pak. Saya curiga Damar itu bukan orang yang baik, Pak. Saya yakin Damar sudah bohongin kita semua, Pak. Ya, saya merasa ada yang janggal dan ada yang kurang dari investigasi kasus ini. Berdasarkan laporan kalian berdua, saya akan turun langsung untuk menyelidiki ulang kasus ini. Jovi, Bayu. Yana, bersiap. Kita harus membuka ulang kasus kebakaran yang menimpa Rani. Kita harus melakukan investigasi ulang terhadap kasus ini. Sambil kita mencari bukti, apakah Damar memang ada keterlibatan di dalam kasus kebakaran ini. Tolong dibawa. Tapi Dan, bukannya kasus ini sudah lama ditutup ya oleh tim lain? Kamu nggak usah pusing soal itu. Itu urusan saya, itu tanggung jawab saya. Tolong lakukan saja perintah yang saya berikan. Bersiap, kita ke TKP sekarang. Siap, laksanakan. Ibu, makasih ya. Sekarang, makasih. Aku permisi. Aku harus ke TKP. Terima kasih, Mas Rio. Dan, saya menemukan ini, Dan.
Selang. Kalau hanya melihat selang ini, mustahil rasanya kalau ini adalah sebuah kesengajaan. Kita harus temukan barang bukti lain untuk menguatkan. Komandan, saya menemukan tang. Bagus, Bay. Saya akan bawa ini untuk diuji lab forensik. Kalian tunggu sini, tetap cari barang bukti dan tetap olah TKP. Beri saya update. Siap, Komandan. Siap, Dan. Ayo. Bang, saya tuh masih kepikiran deh soal penculikan waktu itu. Gak tahu kenapa ya, Bang. Saya tuh ngerasa aja kalau Bu Astari yang mau celakain saya. Sepinter-pinternya nyimpen bangke, pasti akhirnya kecium juga. Kejahatan mereka pasti akhirnya akan kebongkar. Sekar, kok kamu sendirian? Satria, kamu di sini? Ya, aku habis ambil barang bukti di TKP kebakaran. Karena harus aku kasih ke bagian forensik. Terus aku berpikir kayaknya makan bareng sama kamu enak deh. Gak bakalan. Saya nggak lapar. Saya sekarang cuma pengen sendirian aja. Kenapa tiba-tiba pengen sendirian? Gak mau aku temenin? Enggak, udah sana pergi. Ah, diusir? Hati-hati loh. Kalau sendirian di tempat kayak gini, biasanya ada setan. Apaan sih? Kok beneran pergi sih? Aneh banget jadi cowok. Mas Satria, tolong saya, Mas. Mas Satria, tolong saya, Mas. Mas Satria! Apaan sih? Ngapain pakai ringtone kayak gitu? Kedengeran ya? Mas Satria ganti nggak? Kenapa harus diganti? Ini kan handphone aku, kenapa kamu atur-atur ayo? Ganti ya? Suara ini tuh lucu, jangan diganti-ganti, ngapain sih? Suara kamu tuh lucu, tipis, gemes gitu, ya udah aku pakai aja. Mana? Jangan. Mana? Nggak mau ya? Halo? Ada yang bisa saya bantu? Saya mau laporan ya. Saya minta ganti rugi. ART yang kamu kasih ke saya itu kerjaannya apa? Masa tiba-tiba hobinya hilang pergi sih? Maksudnya apa ya? Maaf Bu, sebelumnya saya lupa memberitahu. Kalau Rani tidak jadi bekerja, karena sehari sebelum bekerja, rumah Rani kebakaran. Dan Rani meninggal. Semoga penyidikan kasus kematian Rani menemukan kebenaran ya, Bang. Supaya arwah Rani bisa pergi dengan tenang. Iya. Oh, baru dia omongin, udah nongol loh. Padahal pendek umur. Rani, aku tahu kamu terluka. Tapi kamu harus tenang dan ikhlas ya. Seenggaknya Dita masih punya nenek dan bapak. Kamu sama Dita sekarang udah beda alam, Ran. Ran? 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 Ah, Bang! Bang! Wih, lepasin nggak? Kalau nggak gue jejek lu. Bang, kenapa Rani tiba-tiba ngasih tanda ini ke kaki saya, Bang? Apa Damar juga punya tanda yang sama? Bisa jadi. Lu telepon Satria dah. Ayo. Iya, Bang. Kuburan. Apa jangan-jangan Damar ada di kuburannya Rani, Bang? Ya udah, makanya buruan telepon. Iya, Bang. Lokasi terakhirnya Damar sepertinya ada di komplek Pasar Lama. Sementara waktu kita harus terus intai aktivitasnya Damar. Semoga aja Damar ada di situ ya, Gat. Iya. Mas Satria, tolong saya, Mas. Halo Sekar, ada apa? Mas, tolong kamu cari Damar sekarang ya, Mas. Dan kamu cek di pergelangan kakinya. Apa ada luka bakar atau enggak. Itu bisa jadi bukti, Mas. Keterlibatan Damar di kebakarnya rumah Rani. Tadi saya lihat Damar ada di kuburannya Rani, Mas. Tapi saya nggak bisa bertindak apa-apa. Sekar, makasih informasinya ya. Kamu tenang, aku sama tim akan meluncur sekarang juga. Ngapain lo masih neror gue? Atau gue bakal ngebunuh ibu lo sama Anita?
Pembunuh! Wah, apaan sih sini neror gua? Kamu pembunuh! Kamu harus menebus kejahatanmu. Gimana suaranya, Dan? Itu, suara Damar. Damar? Kenapa dia mencekik dirinya sendiri? Angkat dia ke atas. Baik, Dan. Siap, Dan. Damar! Damar! Angkat dia. Suster Sekar, aku minta tolong kamu buka perbannya ya. Pak. Ini bukan apa-apa, Pak. Ini cuman waktu itu ketiban reruntuhan atap. Udah itu doang. Cukup. Biarkan saya yang melihat dan menilainya sendiri. Sekar, buka. Iya, Mas Satria. Anda bilang tadi adalah bekas luka reruntuhan. Sangat terlihat jelas. Ini adalah luka bekas pegangan dari tangan seseorang. Tangan seseorang saat kebakaran itu terjadi dan saya yakin kondisi tangan orang tersebut sudah dalam kondisi terbakar. Artinya di sini bisa saya simpulkan, saat kebakaran terjadi Rani masih hidup. Rani berupaya untuk menahan kaki Anda. Dia memohon pertolongan Anda. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak tolong dia? Saya mau nolong, pasti udah mau tolong, pasti udah mau tarik dia keluar. Cuma atapnya keburu roboh. Bohong kamu! Kamu pasti sengaja kan biarinin anak saya kebakar! Bu, saya nggak bunuh Rani, Bu. Tolong jujur. Saya butuh Anda berkata jujur sekarang. Saya jujur, Pak. Lapor Komandan, hasil uji laboratorium forensik sudah keluar. Kita menemukan sidik jari Damar di sebuah tang kecil. Dan itu artinya saudara Damar sengaja membocorkan selang gas tersebut. Semua bukti sudah jelas ada di sini. Anda mau ngelak apa lagi? Kalau saya lupa jabatan saya sebagai polisi, saya hancurkan muka Anda. Iya. Gua penyebab kebakaran itu. Puas terus gua. Jahat kamu! Jahat kamu, Damar! Kamu udah tega ngebunuh anak saya! Dia itu istrimu, Mar! Istrimu! Bu, Ibu tenang ya. Damar, Anda kami tangkap dengan dugaan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP yang menyebabkan pembakaran dan menghilangkan nyawa seseorang. Devi, Bayu, bawa dia. Siap, Dan. Mari ikut kami. Bu, tenang ya, Bu. Serahkan semuanya sama kepolisian, Bu. Damar akan dihukum seadil-adilnya. Makasih, Pak. Permisi, Bu. Ngapain kamu di sini? Bukannya kamu udah saya pecat ya? Gara-gara kamu itu sering pergi-pergi nggak bilang-bilang sama saya. Terus ngapain? Nongol di restoran saya? Udah tante ini makanan yang enak. Udah marah-marahnya ntar aja deh. Makan dulu, ini enak nih. Yummy. Mulai sekarang saya pamit, Bu. Yaudah sana pergi.
Kok gosong ya? Oh, ini pasti ulahnya si Rani nih. Mau teleponnya Ihsan aja deh. Ngadu. Apa sih? Tanya nggak becus. Halo? Ada yang bisa saya bantu? Saya mau laporan ya. Saya minta ganti rugi. ART yang kamu kasih ke saya itu kerjaannya apa? Masa tiba-tiba hobinya hilang pergi sih? Maksudnya apa ya? Maaf Bu, sebelumnya saya lupa memberitahu kalau Rani tidak jadi bekerja karena sehari sebelum bekerja rumah Rani kebakaran dan Rani meninggal. Wah. Tante kenapa sih, Tan? Ma. Kenapa Mama mendadak diem? Tadi aku dengar Mama lagi komplain ke pihak yayasan. Tahu nih, Sat. Mama kamu jadi aneh kayak si Rani. Rani? Jadi ART baru Mama itu namanya Rani? Satria, ternyata Rani itu udah meninggal sehari sebelum kerja di rumah kita. Rumahnya kebakaran, Sat. Artinya benar kan? ART baru Mama itu adalah Rani yang korban kebakaran itu. Kok kamu tahu, Sat? Jangan-jangan kasusnya kamu yang handle? Harusnya dari awal aku baca berkas-berkasnya Rani. Jadi aku bisa kasih tau Mama. Bang, saya kepikiran deh sama kabarnya Satria. Tapi kalau saya chat, takutnya dia kegeeran. Cewek zaman sekarang mah udah putus surat malunya. Nggak punya harga diri. Beda sama cewek-cewek zaman gua dulu. Pada jual mahal. Kagak mau dia tanya-tanya kabar duluan. Ya namanya perempuan itu tetap harus ada harga dirinya lah bang. Bener. Tapi kan saya juga penasaran bang sama kabarnya Satria. Saya kepikiran dari tadi. Bang, apaan sih? Jangan rese deh, orang saya lagi ngetik. Jangan gitu ah. Akhirnya kasus yang satu ini beres juga. Lumayan nguras tenaga. Kenapa ya? Kenapa tiba-tiba aku kepikiran Sekar? Kenapa aku kangen sama Sekar? Kirim voice note buat dia, biar dia seneng. Sekar, gimana kabar kamu? Kamu lagi ngapain? Sibuk gak? Harga diri, harga diri. Sekar, gimana kabar kamu? Kamu lagi ngapain? Sibuk gak? Gilang banget dah lu. Beda sama tadi galaunya. Kayak orang lagi ngelahirin anak kembar. Dim. Mas Satria, saya baik kok mas. Ini sekarang saya lagi istirahat. Mas Satria jangan lupa makan ya. Mas Satria, saya baik kok mas. Ini sekarang saya lagi istirahat. Mas Satria jangan lupa makan ya. Wah ini bisa nggak stop godain calon suami orang? Awas ya kalau kamu segar lagi. Apa sih Satria? Sini dong. Balikin dong, ini handphone aku. Perempuan datang. Bisa nggak kamu stop godain calon suami saya? Awas ya kalau kamu segar lagi. Kenapa jadi suara si ceker mercon? Tahu,
kenapa jadi Bella deh bang? Bang, bisa nggak sih saya tuh sehari aja hidup bahagia tanpa Bella? Ada aja nih orang. Hidup bahagia kok cuma sehari. Bahagia seumur hidup dong. Maunya juga gitu bang. Nora tau gak cara kamu kayak begitu? Bel, asal kamu tahu ya, merampas handphone orang sembarangan itu udah melanggar hukum. Dan kamu juga harus ingat, udah gak ada lagi hubungan di antara kita berdua. Kamu gak punya hak untuk atur hidup aku, kamu gak punya hak untuk apapun di hidup aku.